Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 34, ayat 1-12. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Leah, yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor, ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah, karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil-mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini. Jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Amin. Dengan judul Kisah Tragis Dina, saya akan membagikan firman Tuhan pada pagi ini. Yakub tidak menyertai Esau dan memilih untuk menetap di tanah Kanaan. Meskipun telah menetap di tanah Kanaan, ia belum pergi ke Betel. Ia tidak pergi ke Seir mengikuti Esau, tetapi juga tidak pergi ke Betel. Keadaan Yakub saat ini adalah keadaan yang serba canggung dan berbahaya. Keadaan yang tanggung seperti ini selalu berbahaya. Jika berada dalam keadaan gelap gulita, kita akan terjaga secara rohani dan sadar sepenuhnya. Namun, dalam keadaan yang tidak terang tetapi juga tidak gelap, kita cenderung melonggarkan kewaspadaan kita, termasuk kewaspadaan rohani. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Namun, di sana masih ada penduduk asli Kanaan. Penduduk asli Kanaan ini adalah orang-orang yang sangat jahat, sehingga umat Tuhan tidak boleh bergaul dengan mereka. Itulah sebabnya, ketika menaklukkan Kanaan, Tuhan memerintahkan agar mereka semua dimusnahkan. Di seluruh kitab Kejadian, bahaya percampuran yang jahat ini seringkali diungkapkan melalui isu pernikahan. Abraham tidak ingin Ishak menikah dengan perempuan Kanaan. Karena itu, ia mengutus hambanya ke kampung halamannya di Mesopotamia untuk membawa Ribka dari antara sanak saudaranya. Ishak dan Ribka juga khawatir akan masalah pernikahan ini. Sebab, Esau telah menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan, yaitu perempuan-perempuan Het. Umat Tuhan yang seharusnya kudus menjadi cemar dan bercampur baur. Hal ini menjadi kekhawatiran besar bagi orang tuanya. Pengutusan Yakub ke rumah pamannya, Laban, juga berkaitan erat dengan isu kekudusan ini, yaitu melalui pernikahan yang kudus. Untungnya, Yakub tidak menikah dengan perempuan Kanaan, melainkan dengan Leah dan Rahel, anak-anak pamannya dari kampung halaman ibunya. Namun, dalam nas hari ini, muncul lagi krisis yang berkaitan dengan pernikahan. Kali ini, hal itu bukan sesuatu yang disengaja atau dipilih, melainkan sebuah musibah. Dan masalahnya bukan pada anak laki-laki, melainkan anak perempuan. Dina, anak perempuan yang dilahirkan Leah, telah dinodai secara paksa oleh anak seorang pemimpin suku Hewi di Kanaan. Mari kita membaca nas kita hari ini dari Kejadian 34 ayat 1 hingga 2. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Leah yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu, terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hamor, orang Hewi, raja negeri itu, lalu dilarikannya lah gadis itu dan diperkosanya. Amin. Yakub tidak pergi ke Seir, tempat Esau berada, melainkan tinggal di tanah Kanaan. Namun, meskipun Kanaan adalah tanah perjanjian, itu bukanlah tempat yang sepenuhnya aman. Justru di sanalah ia mengalami hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Anak perempuannya, Dina, dinodai secara paksa oleh Sikem, anak raja suku Hewi. Dina bergaul dengan orang-orang di tanah Kanaan. Sebelumnya, ketika saya membahas masalah Esau yang menikahi perempuan Kanaan, saya pernah mengatakan bahwa sebelum menikah, Esau pasti sudah akrab bergaul dengan orang-orang Kanaan.
Tidak mungkin ia tiba-tiba jatuh cinta dan menikah dengan seorang perempuan Kanaan tanpa ada pergaulan apapun sebelumnya. Penyebab masalah hari ini pun serupa. Tentu, Dina adalah seorang perempuan dan ia adalah korban. Namun, dalam hal rasa ingin tahu yang melampaui batas dan kegagalan dalam menjaga kekudusan, ada kesamaan. Tentu saja, menyalahkan korban perempuan dengan mengatakan, kamu sendiri yang menyebabkannya, sama saja dengan melukainya untuk kedua kalinya. Namun, dari sudut pandang rohani, kita harus membahas bagian ini dengan jujur. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Dina pergi mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Kata pergi di sini menyiratkan bahwa ia telah melampaui sebuah batas. Artinya, Dina sendiri berinisiatif untuk bergaul dengan penduduk negeri itu, penduduk tanah Kanaan. Ia melampaui batas yang seharusnya ia jaga, dan akibatnya ia gagal menjaga kekudusannya. Keinginannya untuk bergaul dengan penduduk asli tanah Kanaan menjadi pemicu musibah itu. Ini adalah hal yang sangat diwaspadai oleh para leluhurnya, tetapi tampaknya Dina telah bertindak gegabah. Sebab, ini adalah tempat di mana ia bisa tinggal sedaban. Ini adalah Kanaan yang secara rohani sangat baik. Di sini, kita melihat cara orang-orang Kanaan, yaitu orang-orang dunia dalam menunjukkan cinta. Melalui cara mereka, terungkap dengan jelas mengapa kita harus hidup kudus dan mengapa umat Tuhan harus senantiasa waspada. Mari kita baca bersama ayat 3 dan 4. Tetapi hatinya terpaut kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hamor ayahnya, ambillah gadis ini menjadi istriku. Amin. Alkitab mencatat bahwa Sikem cinta kepada Dina. Namun, dalam bentuk apa cinta itu diungkapkan? Dalam bentuk kekerasan. Inilah yang disebut cinta oleh dunia. Cinta diwujudkan melalui paksaan dan kekerasan. Inilah cinta yang telah disalahpahami oleh dunia. Dunia cenderung tidak bisa membedakan antara cinta dan nafsu. Dengan mengatasnamakan cinta, mereka menyakiti orang lain, bahkan tidak ragu melakukan perbuatan keji yang menghancurkan sesamanya. Meskipun disebut cinta, itu sama sekali bukan cinta. Seharusnya itu tidak disebut cinta. Menyakiti orang lain demi memuaskan diri sendiri tidak boleh disebut cinta. Itu hanyalah kekerasan. Cinta yang Alkitab ajarkan, cinta yang Tuhan tunjukkan, adalah tentang mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Itulah sebabnya kita belajar tentang cinta sejati dari salib. Salib adalah puncak dari cinta. Bagaimana Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita? Dengan memberikan dan mengorbankan yang terbaik, yang paling berharga dan yang paling Dia kasihi, Tuhan menyapa kita dan berkata, Aku mengasihi engkau. Salib adalah puncak dari cinta ilahi. Inilah cara hidup umat Tuhan yang harus berbeda dari cara hidup dunia. Pernikahan pun demikian. Sikem meminta ayahnya, Hamor, untuk menikahkannya dengan Dina. Dalam prosesnya, Sikem sama sekali tidak meminta persetujuan Dina. Ia meminta izin dari ayahnya sendiri, tetapi mengabaikan sepenuhnya kehendak Dina sebagai pihak yang paling berkepentingan. Dalam masyarakat kuno, hal ini mungkin biasa terjadi karena perempuan sering dianggap sebagai bagian dari harta milik. Dengan membayar mahar, pernikahan bisa dilangsungkan. Namun, Alkitab juga menceritakan cara pernikahan yang berbeda. Dahulu, ketika Ribka akan dinikahkan dengan Ishak, ayah dan kakak laki-lakinya menanyakan persetujuannya terlebih dahulu. Mereka bertanya kepada Ribka, apakah ia bersedia mengikuti hamba Abraham untuk pergi kepada Ishak? Tetapi dalam kisah ini, proses seperti itu tidak ada sama sekali. Persetujuan Dina sebagai seorang perempuan diabaikan, dan hanya kehendak Sikem sebagai laki-laki yang hendak dipaksakan. Ini adalah kekerasan. Sikem sedang melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan untuk mencapai tujuannya, yaitu pernikahan. Pernikahan harus didasari oleh cinta sejati. Namun, yang Sikem coba lakukan saat ini hanyalah kekerasan yang menyakiti seorang perempuan. Sikem dan ayahnya, Hamor, melangkah lebih jauh dengan mencoba menjalin persekutuan antara kedua suku mereka. Pernikahan kini beralih menjadi alat politik. Mari kita baca ayat 9 dan 10. Biarlah kamu saling kawin-mengawin dengan kami. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini. Jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Amin. Sebuah pernikahan bisa meluas menjadi sebuah cara hidup bersama. Pernikahan seringkali melampaui penyatuan dua individu menjadi satu keluarga, dan berkembang menjadi sesuatu yang bersifat politis atau strategis. Sebenarnya, jika Abraham dan Ishak sebelumnya mau berkompromi dan menikah campur dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, jika mereka menjalankan apa yang disebut politik pernikahan,
mereka bisa hidup lebih damai dan rukun dengan tetangga mereka. Namun, hidup bercampur baur seperti ini bukanlah cara yang dikehendaki Tuhan. Sebelum air bah pada zaman Nuh, Tuhan menunjuk tepat pada masalah ini. Tuhan menghukum dunia karena rohnya tidak dapat tinggal selamanya di dalam diri manusia. Salah satunya akibat perkawinan campur antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Umat Tuhan harus hidup dalam kekudusan, harus menjalani hidup yang terpisah dari dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah umat Allah yang dipanggil untuk menjalani hidup yang terpisah. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar tidak melupakan identitas ini dan menghidupinya setiap hari. Kehidupan yang terpisah itu diwujudkan melalui cara kita mengasihi dan menikah. Cara dunia mengasihi, seperti yang ditunjukkan oleh Sichem, diekspresikan dengan mengorbankan orang lain untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Pernikahan duniawi pun seringkali hanya bertujuan untuk bercampur baur, yang pada akhirnya mencemari nilai kekudusan umat Tuhan. Namun, cinta dan pernikahan yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah tentang mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Para ibu berkorban demi anak-anak mereka, para ayah berkorban untuk membesarkan keluarga mereka, dan dengan demikian, anak-anak kita belajar tentang apa itu cinta sejati di dalam keluarga. Apakah kita mengasihi dengan cara Tuhan? Ataukah kita mengasihi dengan cara dunia, cara Kanaan? Pernikahan adalah tentang dengan siapa kita bersatu. Alkitab seringkali menggambarkan hubungan antara Allah dan umatnya sebagai sebuah pernikahan. Kita adalah mempelai Kristus yang kudus. Kata kudus berarti dipisahkan. Kita tidak bisa menjadi mempelai yang kudus jika kita bercampur dengan dunia. Jika kita bercampur, kita tidak dapat bersatu dengan Allah. Hidup di Kanaan tetapi terpisah dari orang-orang Kanaan adalah tugas keluarga Yakub. Begitu pula dengan kita. Hidup di dalam dunia tetapi terpisah dari cara hidup dunia, terpisah dalam cara kita mengasihi dan menikah, adalah panggilan kita sebagai umat Allah. Semoga kita semua menjadi jemaat yang mengasihi dan hidup dengan cara Tuhan, yaitu cara yang terpisah dari dunia, meskipun kita hidup di dalamnya demi menjadi mempelai Kristus yang kudus. Saya memberkati Anda sekalian di dalam nama Tuhan Yesus.